Assalamualaikum guys, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan ketemu lagi sama gue di Zaini Yahya. Basreng anjing. Basreng anjing. Burung goblok basreng si anjing. Balik ya goblok. Film ini dimulai dengan sesi wawancara bersama seorang petugas PLN bernama Denken. Denken diminta memberikan bukti mengenai peristiwa tragis saat hujan badai melanda gardu listrik 12. Saat ditanya, Denken tanpa menghela napas panjang. The night of the storm. Pada tanggal 28 Mei 1999, seorang anak kecil bernama Belly terlihat ketakutan ketika badai petir melanda wilayahnya. Ayah Belly, si Denny, segera menghampiri dan mencoba menenangkan anaknya. Dirasa anaknya sudah tenang, Denny yang seorang ahli listrik merasa harus memeriksa jaringan listrik untuk mencegah pemadaman kebakaran di seluruh kota. I love you too, Daddy. Sementara itu, istri Denny, si Jainab, memberikan perbekalan pada suaminya dan berpesan agar berhati-hati. Dad. No shortcuts. Yes ma'am. Ketika Denny tiba di lokasi kejadian, dia terlihat menghadapi kesulitan untuk mengatasi pohon yang menimpa tiang listrik. Seorang tukang bersemangat bernama B datang. B terlihat penuh semangat dan menjalankannya. Setelah turun dari tiang, Denny, seorang pengawas, merasa khawatir bahwa perbaikan yang dilakukan B terkesan asal-asalan. Saat B akan kembali naik, Denny memilih untuk melakukan perbaikan sendiri. Oh my god, mereka syok ketika Denny tersengat listrik karena petir yang tiba-tiba aja menyambar. Istri Denny syok parah setelah mendapat kabar tentang kondisi suaminya. Tragis sekali, istri Denny harus mengalami kecelakaan. Di keesokan harinya, B mengunjungi Belly yang kini menjadi yatim piatu. Ternyata, B adalah pamannya Belly. Di tengah rasa bersalah, B berjanji akan menjadi orang tua bagi si Belly. I need you to be strong. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, B yang tidur dibangunkan oleh Belly yang kini sudah beranjak dewasa. Begitu pula dengan si B yang kini terlihat tua. Sebentar kemudian, orang-orang yang akan pergi terlihat ceria saat melihat tetangga baru yang pindah ke komplek mereka. Belly pun antusias mengajak B untuk menyambut mereka. Saat B menyapa seorang ibu rumah tangga yang manis bernama Carlin, B langsung terkesan dengan penampilan bersahaja Carlin yang mempunyai 2 anak. Sayangnya, Carlin sudah memiliki suami bernama Eugene. Meski begitu, B dengan ramah menyapa Eugene yang terlihat mengenakan seragam dinas PLN elit. Ternyata, Eugene adalah anggota baru yang bekerja di bagian transmisi. Setelah sedikit diskusi ringan, B langsung mengajak Belly untuk segera mengantarnya ke kantor. Well. Power company. Ternyata hari ini adalah ulang tahun B, dan Belly telah merencanakan pesta untuk merayakannya.
Meskipun suasananya menyenangkan, B mengingatkan rekan-rekannya untuk lebih fokus bekerja pada tanggung jawab mereka dalam mengurus jalur listrik yang panjang dan berisiko tinggi daripada ngerayain ulang tahun seorang rekan yang lebih tua. Meski begitu, Belly meminta pamannya itu untuk tenang dan membuka hadiah yang diberikannya terlebih dahulu. Happy birthday. Thanks. Singkat waktu, Belly yang bekerja di Senja Cafe didatangi oleh Duncan yang ternyata adalah pacarnya. Saat Belly tampak murung karena tidak mendapat kabar selama 1 minggu, Duncan mengungkapkan bahwa kini ia telah diterima kerja di salah satu perusahaan besar listrik. Dengan cepat, wajah murung Belly berubah menjadi senyuman. Dan Belly merasa senang karena kekasihnya kini tidak lagi menjadi pengangguran. God, you laughing at, grunt? Para anggota baru melakukan simulasi perbaikan di tengah hujan lebat, dan menurut B itu sudah cukup. B meminta semua anggotanya untuk masuk ke dalam. Watch your blood pressure, Mr. Ginner. Saat hari pertama kerja, Duncan justru terlambat. Di ruang rapat, B sebagai ketua tim elit PLN menjelaskan risiko dari tugas mereka sambil menunjukkan dampak kesetrum, di mana B mengatakan bahwa orang tersebut adalah salah satu dari 10 orang terbaik di tim elit. Namun karena kurang fokus saat bekerja, dia harus merasakan kesengat listrik sebesar 500.000 volt. B kemudian menjelaskan kurangnya fokus meskipun hanya berlangsung sepersekian detik, mungkin dapat membuat mereka berpindah alam. Saat ini mereka harus bertugas untuk mengurus jalur listrik yang usianya lebih dari 30 tahun. Dan B mengingatkan mereka untuk bersiap-siap karena badai tahunan akan segera menerjang. That was a late one. B yang baru pulang segera disuguhi teh pucuk wangi untuk menghangatkan tubuhnya. Saat berbicara tentang tempat kerjanya, ia mengungkapkan bahwa Duncan baru saja bergabung dengan perusahaan. Kabar ini membuat Belly bangga karena ayangnya masuk ke dalam tim elit. Namun, B kurang suka dengan sikap Duncan dan meminta Belly untuk tidak terlalu dekat dengannya, serta menyuruhnya untuk lebih fokus mendaftar kuliah aja. Mendengar kekhawatiran pamannya, Belly berusaha menenangkan B, mengajaknya untuk tidak terlalu khawatir. Sementara itu, Duncan yang hidup dalam kemiskinan bersiap untuk pergi bekerja. Saat ibunya yang sakit terbangun, Duncan menceritakan bahwa kini ia bekerja sebagai teknisi kabel PLN dengan harapan dapat mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam kerungkatan. Meskipun Duncan berharap membawa kebahagiaan, ibunya justru terlihat sedih dan tidak sepenuhnya ikhlas. Pekerjaan ini membuatnya teringat pada ayah Duncan yang telah meninggal. Namun Duncan yakin bahwa ia tidak akan mengalami nasib yang sama dan tekad untuk membawa keluarganya keluar dari pintu kerungkatan. I won't. All right, Mama. Singkat waktu, B terlihat menyatukan pekerjaan kelompok yang sedang memperbaharui jalur listrik. Segera B merasa kesal saat melihat Duncan lebih sibuk dengan pesan singkat daripada fokus pada pekerjaannya. Meskipun Duncan mengklaim bahwa pemasangan tiang sudah sempurna, B meminta Duncan untuk memeriksa pekerjaannya sekali lagi. Dan saat hampir terjadi kecelakaan dengan tiang listrik, B merasa kecewa dengan kinerja asal-asalan dari si Duncan. Ketika hampir terjadi kecelakaan dengan tiang listrik, B merasa marah karena merasa bahwa kinerja Duncan terlalu payah. Akibatnya, B meminta Duncan untuk keluar dari pengoperasian setelah musim ini berakhir. Saat B pergi, Chopper mengingatkan Duncan untuk lebih fokus dalam bekerja. That's fine. Just finish it up. Dalam situasi lain, seorang staf kantor bernama Van yang mengenakan pakaian koboi mengungkapkan protesnya kepada B tentang insiden runtuhnya tiang listrik kemarin yang membuat pekerjaan jalur lain terhambat. Van meminta B untuk lebih berhati-hati dan cepat tanggap. Mendengar hal ini, B yang hampir mengalami kecelakaan kemarin langsung marah
dan memberikan sindiran kepada staf tersebut. B mengatakan bahwa jika dia bisa melakukannya sendiri dan jangan hanya berkomentar di belakang meja. B merasa lelah dan ingin segera pensiun. Setelah dibacotin, Van yang kikuk memutuskan untuk kembali ke kantor. Semua anggota tim B tertawa melihat kejadian tersebut. Pada malam harinya, B dan Chopper terlihat sedang berkumpul di rungkat bar. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba B menangis karena teringat almarhum adiknya. Ia kembali menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Chopper menghiburnya dengan mengatakan bahwa semua itu sudah suratan takdir yang tidak bisa dirubah. Di keesokan harinya, B tiba di gardu listrik 12 dan langsung memeriksa pekerjaan rekan-rekannya. Perhatian beralih pada Russell yang dipanggil atasannya. Travis meminta waktu untuk bergerak cepat karena transmisi listrik harus segera tersambung dengan gardu listrik 12 dalam beberapa hari ke depan. Russell yang telah bekerja dengan B selama 22 tahun meminta Travis untuk tenang dan mempercayakan semua ini kepadanya. Di malam harinya, Bailey yang sedang beberes tiba-tiba dia melihat Carlin pergi diam-diam menggunakan taksi. Keesokan harinya, Eugene yang lelah setelah bekerja lembur semalaman baru saja tiba di rumahnya. Saat pergi ke dapur, ia heran melihat HP istrinya yang terus berdering. Setelah dicek, Eugene menemukan HP Carlin penuh dengan nomor yang tidak dikenal. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dan beralasan bahwa semua chat itu berasal dari ibu-ibu arisan. Eugene memutuskan untuk pergi dan beristirahat di kantor. And she was painting her nails with bright red. Di malam harinya, Bailey mengajak Carlin untuk nongkrong di senja bar sebagai teman olengnya. Setelah meneguk beberapa gelas Amer, Carlin heran karena Bailey tidak ikut maboy. Dengan insting ibu, Carlin langsung bertanya tentang bayi yang menjadi kandung Bailey saat ini. Masalahnya Bailey sedang mengandung anak dari Duncan, tetapi belum memberitahu siapapun karena pamannya sangat membenci Duncan. Setelah mengungkapkan hal itu, Bailey bertanya tentang aktivitas Carlin saat malam naik taksi. Dan dengan jujurnya, Carlin mengaku pergi ke Hotel Oyo dan bermesraan dengan pria sewaannya menggunakan uang suaminya. Kurang ajar. Ketika mereka akan pulang, tiba-tiba mantan pacar Bailey datang dan meminta untuk balikan sambil membawa seorang pengawal. Melihat situasi itu, Carlin yang mabok berkata bahwa setelah putus, tidak perlu banyak drama dan tidak layak lagi. Saat mantan pacarnya, si Farhan, tidak terima, mereka akhirnya terlibat adu mulut. I'ma knock your damn teeth out. Stop it! Stop! Okay, now I'm pissed. You know how long it's gonna take? All right. Go on, get out of here. Di keesokan harinya, Duncan yang sedang bekerja mendapat telepon dan membuat peralatannya terjatuh. Untungnya tidak mengenai orang lain. Ngemeng-ngemeng, Bailey mengajak Duncan bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting. Setelah menjelaskan bahwa besok motornya akan dijual, Bailey terlihat sedih karena motor tersebut adalah motor kesayangan ayangnya. Tiba-tiba Duncan memberikan segopok uang dengan tujuan menambah biaya kuliah untuk Bailey. Merasa terharu dengan pengorbanan Duncan, namun tiba-tiba Bailey mengungkapkan bahwa dia hamil. Mendengar hal itu, Duncan merasa bahagia dan tidak panik seperti sebelumnya. Ia berjanji untuk menikahi Bailey dan menjadi keluarga yang samawa. Malam berikutnya setelah makan, B merasa heran dengan keadaan Bailey yang terlihat penuh pikiran. Bailey kemudian mencoba memberanikan diri dengan mengatakan bahwa saat ini ia sedang mengandung anak dari Duncan. Mendengar pengakuan itu, B menjadi syok dan merasa gagal menjaga keponakannya dari kemaksiatan. Namun, Bailey menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahan B, melainkan keputusan pribadinya. Bailey mengatakan bahwa ini adalah keinginannya sendiri dan menyatakan, I love you like nobody else can and can't do in life. Saat Duncan yang akan pergi bekerja berniat memberitahu ibunya bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah setelah berhubungan dengan si Bailey. Ibu Duncan malah marah. Ia berpendapat bahwa Duncan membuat penderitaan semakin besar dan pamannya tidak merestui pekerjaannya sebagai teknisi listrik.
karena berbahaya dan akan membuat Bailey menjadi janda jika terjadi kecelakaan. Namun Ibu Denken juga mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan pindah rumah dan dia akan menjadi nenek, meskipun dengan nada kesal. Denken memilih untuk pergi daripada durhaka kepada si emak. Wind speed is 60 mile an hour out of the south. Emergency standby. Kemudian scene beralih ke Travis dan melihat badai besar yang akan terjadi. Travis memerintahkan anggotanya untuk bersiap menghadapi segala bencana yang akan terjadi. Keberatan mereka terbukti benar saat salah satu tiang listrik terdeteksi roboh, menghalangi jalur kereta pengangkut minyak. Setelah menerima perintah, B memberikan arahan pada anggotanya untuk segera bertugas, meskipun harus berada di tengah badai. Let's get ready to party. Let's go. Akibat kecelakaan kereta, beberapa jalur listrik kota mengalami pemadaman. Namun Travis diberitahu bahwa tim B sedang menuju lokasi kejadian. Di sisi lain, Farhan yang sedang galau sambil Cobham menangani masalah pribadinya. Tiba-tiba timbul rasa balas dendam pada Carlin karena merasa terhina oleh kata-kata pedas yang dilontarkan oleh Carlin yang menusuk hati. Sementara itu, B yang tiba di tempat kejadian perkara diberitahu bahwa tim damkar kesulitan menyelesaikan api karena kereta masih menerima aliran listrik bertegangan tinggi. Tidak hanya itu, Travis juga menelepon untuk memberitahukan bahwa mereka mengalami masalah, di mana seluruh kota mengalami pemadaman listrik. Mendengar hal tersebut, B berencana untuk memutuskan kabel di lokasi ini terlebih dahulu. Setelah diperintahkan anggotanya, B mengajak Denken untuk menemaninya. Top speed ready. Don't choke up on it. No, easy. Let it go. Setelah mengamankan satu kabel, B pun kesal pada Denken yang dianggapnya nekat menghamili ponakannya. Namun Denken yang muak berkata bahwa B terlalu protektif dan menganggap mereka seperti anak-anak. B hampir kehilangan keponakannya jika tidak segera diselamatkan. Kemudian saat kondisi semakin memburuk, B memerintahkan Denken untuk mematikan jalur dengan mengikuti jalur kabel. Sementara di rumah, di tengah pemadaman listrik, Bailey kaget melihat Farhan mendekati rumah Carlin. Beberapa saat kemudian, Eugene syok dan langsung menyiapkan pistol ketika melihat mobil pria lain terparkir di depan rumahnya. Melihat situasi tersebut, B yang khawatir dengan konflik antar tetangganya bermaksud memastikan keadaan Carlin. Get off me, please. You get the hell off my wife, you son of a bitch! Shit! Entah apakah dipaksa atau saling setuju, saat Eugene datang, Carlin langsung menyuruhnya untuk menembak Farhan. Namun pada saat yang sama, Bailey tiba-tiba. Rupanya Eugene tiba-tiba merasa syok parah menyadari bahwa dia telah menembak Farhan sampai mokat. Dalam keadaan syok yang mendalam, Carlin dengan gemetaran memeluk Eugene. Kemudian tiba-tiba Carlin juga mengalami kejutan yang parah ketika melihat Bailey yang sedang hamil mengalami mules ekstrim akibat tembakan yang nyasar. Kehati-hatian terhadap Bailey menjadi perhatian utama dan apakah kondisinya akan pulih menjadi perhatian utama. Sementara itu, B terlihat syok saat mendengar kabar bahwa rekannya terluka akibat ledakan di tengah suasana genting. B mendapat perintah untuk pergi ke gardu listrik 12 untuk menyalakan listrik cadangan. Setelah membagi tugas untuk rekannya, B langsung mengajak Denken menuju gardu listrik 12. Di sisi lain, Chopper yang baru tiba di rumah sakit terkejut melihat Bailey dibawa ke ruang operasi. Don't worry, Bailey. The hell just happened? That ain't good. Dalam kemanikan, B di gardu listrik tiba-tiba mendapat kabar dari Chopper bahwa saat ini Bailey sedang menjalani operasi akibat kejadian yang terjadi terkena tembakan dan dengan parahnya listrik rumah sakit mati total. B diminta untuk segera menyalakan listrik cadangan. Hal ini krusial agar Bailey dan anak dalam kandungannya tidak mengalami resiko yang lebih buruk. Setelah menerima kabar tersebut, B segera memberitahu Denken. You got that? All right, then sequence 1, 2, and 3.
All right, get the third. Namun, setelah menyambungkan semua panel, B terheran karena listrik masih belum menyala. Sementara itu, para dokter di rumah sakit berjuang dengan keterbatasan peralatan untuk menyelamatkan Bailey. Setelah diperiksa, ternyata salah satu panel mengalami masalah. Meskipun secara beresiko, B bermaksud untuk menghubungkannya secara manual. Tapi tiba-tiba merasakan ketakutan yang begitu mendalam. Ia tidak ingin Duncan mengalami nasib seperti kedua orang tuanya. Maka dari itu, B menitipkan kalung miliknya dan meminta Duncan untuk menjaga Bailey. B pun meminta maaf kepada Duncan atas segala hal yang terjadi. Take care of our girl. Drink this water. I'm gonna whisper. Di tengah rasa bahagia, Duncan merasa syok parah setelah mendengar kabar bahwa B mengorbankan dirinya untuk menghidupkan generator. Di keesokan harinya, Duncan yang telah selesai bertugas langsung menemui Bailey. I'm so sorry. It's gonna be okay. My dearest, wherever you are, just know I'm Better to you, I know I'm not. memory back to me. In your arms forever. Life on the line. How would you describe Bo Ginner? Baylor Ginner was the center of his universe. Is there anything else you want to say? Yeah, actually, there is something I'd like to say. I love that man. I want to be just like that man. And one day I hope I'm half the man he was so I can toe the line just like he. I have just a couple more questions. Dan kini, Duncan yang diwawancara berkata jika B merupakan sosok yang hebat meski pernah melakukan kesalahan. Namun dari sana ia selalu berbuat yang terbaik dan tidak ingin terjadi kesalahan lagi. Duncan pun berkata jika ia ingin menjadi seperti dirinya di masa depan. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengharukan dan menegangkan sekali, Ngap? Oke, Ngap, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.